dan meletakkan tangan di bawah dada, wa fawqa surratihi, dan di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Ya. Ada orang pas di pusar. Iya Ada. begini Dia yang ngamalin sunnah yang di antara dada dan ya, macam-macam naruhnya. Nah sekarang kita tahu ilmunya, kalau naruhnya ternyata di bawah dada, di atas pusar. Litibai, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kita pengen kan sebagaimana kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perkaranya zaman Rasul sama zaman kita jauh banget udah. 14 abad yang lalu. Kira-kira masih sama apa kagak sama salat Rasul? Ya, dari guru-guru kita, guru-gurunya lagi, guru-gurunya lagi, guru-gurunya sampai ke kita. Kayaknya mau banyak yang kurang udah. Ya. Banyak yang ngaco juga. Ya. Jadi teman kita. Ya sekadar ilmunya lah. Kalau memang di zaman Rasul masih dekat sama Rasul, para sahabat segala ini emang lihat langsung Rasul sholat kayak apa. Nah. Jadi emang sebenar-benarnya sholat sebab ngikutin Rasul. Kalau kita cara kita supaya sholat kita ngikutin Rasul, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidayah, taufik, maunah, inayah dari Allah, sehingga kita malam hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, majlis ta'lim, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan dari sinilah kita semua asal usul keberkahan dalam kehidupan kita, insya Allah. Mudah-mudahan bahagia kita dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, pada kita sekalian. Lupa kita berdoa, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, ya Allah tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia, yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Majlis, Sahibul Bait, Bapak Husni, Ustaz keluarga, mudah-mudahan selalu dalam berkah dan sehat dari walafiat, diberikan umur yang panjang, dan juga mudah-mudahan keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Pun yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis kita, Bapak Haji Ade, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu bisa memberikan kepada rekan-rekan yang lain untuk terus memotivasi, memberikan semangat dalam rangka kita sama-sama melaksanakan visi misi taklim kita, Majelis Taklim Al-Hijrah. Mudah-mudahan ketua majelis kita dikasih kesabaran, keistiqomahan oleh Allah dalam dakwah, dalam mengajak saudara yang lain. Ya, mudah-mudahan yang tadinya nggak mau beribadah jadi mau ibadah, yang tadinya nggak mau nuntut ilmu jadi mau nuntut ilmu, insya Allah. Pun yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, guru saya Ayahanda Bapak Ayah Iis, dan juga Ayah Deni, abang saya yang paling ganteng di sini, Abang Majid, Abang Akbar, teknisi kita, dan juga Bapak Bomah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat seluruh jamaah. Yang tidak hadir pun mudah-mudahan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita, sebelum kita awali kajian ta'lim kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, yang mudah-mudahan Allah sampaikan hadiah pahala suratul Fatihah kita, wabil khusus buat kedua orang tua kita,
baik yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan ilmunya, berkahkan amalnya, berkahkan segala-galanya dalam kehidupannya. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kita mudah-mudahan senantiasa dalam cucuran rahmat kasih sayang Allah dan juga maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan makbarahnya, kuburnya raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berdoa mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apapun aktivitas kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. على هذه وعلى كنة صالحة على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام شهداء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعامة النبي المخلصين والملائكة المقربين حضرة سيدنا الخلفاء الراشدين إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة شيخنا الشيخ محمد سلمان جميعنا القبور الأرواح خصوصا القبور علينا يا الله جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شرق الأرض مظالم يا بر يا بحر إلى أرواح خصوصا سبل الأرواح قبور kita إلى روح خصوصا أبينا باس صادق إلى روح خصوصا درس بحي لكن بحي لا تسوسا درس إلى روح خصوصا درس نسل معلمين كي هجي مستر ابن أنصار نسل معلمين كي هجي سلام الرحمن الرحيم نسل معلمين كي هجي الله وهجي نسل معلمين كي هجي الله نسل معلمين كي هجي نسل معلمين كي هجي من جميع القبور يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم شهده لهم وغفر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita baca doa berniat dalam angka ta'lim kita untuk ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير آمين يا الله يا رب العالمين. Sehat semua? Alhamdulillah. Cuma sehat ya? Sehat dalam afiat. Sehat kita pakai buat afiat. Afiat itu yang baik-baik. Amal-amal soleh kita kerjain. Namanya sehat wal afiat. Ya. Jadi nggak cukup cuma kita nikmat sehat aja yang kita minta sama Allah. Kalau bisa nikmat sehat itu jadi afiat. Jadi baik, jadi bagus buat kita. Insya Allah.
Takutnya nikmat sehat, nikmat, nah yang namanya nikmat harus disyukuri. Apalagi kalau sehat itu kita bisa apa aja yang enak rumahnya. Begitu Bang Mama ya. Yang namanya nikmat sehat itu, orang sakit pun ya disyukuri, bisa ingat sama Allah, insya Allah. Kemarin kajian terakhir kita bahas berkaitan tentang 5 kategori orang sholat. Masih ingat? Jadi ada orang sholat sekedar sholat tidak tahu ilmu, itu yang pertama. Ada orang yang tahu ilmu, ya, rukun dan syarat dia tahu, tapi dia nggak khusyuk. Yang ketiga, ada orang yang tahu ilmunya, rukun dan syarat salat dia tahu, terus dia berjuang untuk khusyuk. Kalau tadi yang kedua tidak khusyuk, nggak bisa khusyuk ya. Yang ketiga, dia berusaha untuk khusyuk. Yang keempat, ya, orang tahu ilmu dan sholatnya khusyuk. Kita lagi ngejar yang keempat kalau bisa ini. Ya, insya ilmu kita tahu, ya nambah lagi dikit-dikit ilmu kalau ngaji mah, insya Allah. Ama kita sekalian kalau bisa tadi yang ketiga berusaha untuk khusyuk. Naik lagi levelnya khusyuk. Ya, yang kelima semuanya ya ada, ilmunya dia ada, khusyuknya dia punya, ama dia udah ngerasa nikmat sama ibadah sholatnya. Insya Allah 5 kategori orang yang sholat. Ingat-ingat toh, kita masuk kategori yang mana, maksudnya begitu ya, buat supaya kita naik ya bertahap. Juga kita udah bahas berkaitan 2 rukun sholat. Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram. Ya, ini rukun sholat. Ya, jadi itu yang namanya rukun, artinya nggak boleh kagak. Sebab rukun ditinggalin berarti kita nggak ngerjain rukun sholat, berarti kita sama nggak ngerjain sholat. Bahayanya orang ya, kalau dia nggak belajar ilmu, dia belum tahu rukun sholat, ya sholatnya sah secara fikih ya, maka hal yang demikian itu berarti sholatnya hanya sekedar menggugurkan, empty sholat. Diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Kun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Kemudian takbiratul ihram itu juga kemarin kita mengangkat kedua belah tangan. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika sholat itu Rasul mengangkat kedua tangannya. Karena yarfa'u yadayhi haz wa min kibaihi. Rasul tuh Rasulullah ketika sholat mengangkat kedua tangannya berlurusan dengan kedua pundaknya. Ya. Idza tatahas shalah, apabila dia mau mulai sholat jadi takbir. Wa yusannu, dan disunnahkan, meskipun sunnah hukumnya kalau bisa kita kerjain. Ya, namanya kudu ngangkat yang angkat. Ya. Kemarin kita belajar ngangkat itu sampai jari-jarinya harus lebih dari telinga kita. Ya. Kalau bisa, kalau sesuai kadar kemampuannya. Sakit kalau sampai sini, ya. Ada orang tertentu ya mungkin ada sakit dan segala macam. Sampai sini doang tangannya bisa. Ya sesuai kadar kemampuannya lah. Cuma yang disenangkan itu kalau bisa di atas jari-jarinya dari telinganya. Kemudian jempolnya, ibhamnya ini, jempol dia ada di bawah daun telinganya. Kemudian jihatil kiblah, menghadapkan kiblat di tapak tangannya, ya. Kemudian agak miringkan, nyerong, bukan lurus gitu, nyerong. Ya. Itu sampai di situ kemarin ya, sama hikmahnya, hikmah kita takbir dan hikmah mengangkat kedua tangan. Apa hikmahnya? Buat orang yang buta, ya, dia bisa ngelihat. Kalau udah imam ngangkat tangan berarti mulai sholat. Buat orang yang buta.
Buat orang yang tuli yang nggak bisa dengar, ya. Oh maaf, terbalik ya, terbalik mulu. Ya. Kalau buat orang yang tuli, ya, dia bisa ngeliat dengan gerakan imam, ngangkat tangannya, udah mulai sholat. Kalau buat orang yang buta, jadi nggak bisa ngeliat, dia bisa dengar suara takbirnya imam. Itu hikmahnya, sebagai isyarat, sebagai tanda. Anda itu imam ngangkat tangan, kagak? Memang sunnah tahu ilmunya ya. Walaupun sunnah kalau bisa dikerjain. Walaupun kita tahu ilmunya, cuma sekedar sunnah gitu. Tapi kalau bisa, ya kita kan amalan sunnah kita kan masih, ya masih kayak kebilang apa ya? Gitu. Duha ya jarang gitu, tahajud ya gitu. Ya. Salat sunnah rawatib, salat sunnah tahiyatul masjid ya kadang-kadang lewat. Paling kagak di sholat wajib, di sholat fardu yang sunnah kita kerjain. Walaupun kita udah tahu ilmunya, ini cuman sunnah Ustaz gitu. Tapi kalau bisa kita takbir Allah, angkat tangannya supaya hikmah tadi kena semua. Buat kita juga kita ngejalanin sunnah, pahalanya luar biasa. Gitu ya. Kita lanjutkan kemarin juga takbir atau ihram ketika mengangkat tangan Allah mulai dengan niat berbarengan ya di hati ya. Mulai niatnya, mulai takbir, mulai juga niatnya, akhir takbir juga akhir juga niatnya. Ya kalau kadang kemampuannya kadang-kadang Allah niatnya udah selesai ya, niatnya udah selesai di hati karena emang lebih cepat hati kan. Aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lebih cepat hati tuh timbang takbirnya. Gak apa-apa, hati selesai gitu. Ya. Tapi kalau bisa awal takbir A-nya A itu baru aku niat, ketika lillahi ta'ala baru. Iya emang agak susah lah, kita coba-coba lah ya. Namanya juga belajar. Yang umum aja. Iya. Nggak sinkron ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wad'uhuma tahta sadrihi, dan meletakkan tangan di bawah dada. Wa fawqa suratihi, dan di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Ya. Ada orang pas di pusar. Ada. Dia yang ngamalin sunnah yang di antara dada dan ya, macam-macam. Naruhnya. Nah, sekarang kita tahu ilmunya, kalau naruhnya ternyata di bawah dada, di atas pusar. Littiba'i, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kita pengen kan sebagaimana kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perkaranya zaman Rasul sama zaman kita jauh banget udah. 14 abad yang lalu. Kira-kira masih sama apa kagak sama salat Rasul? Ya, dari guru-guru kita, guru-gurunya lagi, gurunya sampai ke kita. Ya. Kayaknya mau banyak yang kurang udah. Ya. Banyak yang ngaco juga. Ya. Jadi teman gitu. Ya sekadar ilmunya lah. Kalau emang di zaman Rasul masih dekat sama Rasul, para sahabat segala ini, emang lihat langsung Rasul sholat kayak apa. Nah, jadi emang sebenar-benarnya sholat sebab ngikutin Rasul. Kalau cara kita supaya sholat kita ngikutin Rasul, ya kita ngikutin bagaimana hadis Rasulullah SAW yang sudah dimaktub dalam kajian-kajian fikih oleh para alim ulama kita. Alhamdulillah. Artinya masih ada yang ngajarin ulama kita, masih ada kitab-kitabnya yang bisa kita buat pegangan, pedoman supaya sholat kita tuh jangan sampai salah kaprah. Insya Allah. Ya. Akhidha yaminihi ku an yasarihi, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Jadi yang dibekap tangan kiri. Tsumma yad'u yadaini, kemudian meletakkan kedua tangan ala fawqal surrah,
di atas di atas pusar, wa tahta sadri dan di bawah dada, wa yad'ul yumna 'ala al-yusra dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ikraman karena memuliakan, halnya memuliakan tangan kanan dari tangan kiri. Namanya kiri kesianan juga ya. Iya, membuat hajat ya, buat cebok segala macam. Makanya kita dianjurkan kalau bisa adil sama tangan kita tuh ya. Yang kanan selalu diutamakan, apa-apa yang enak kanan, yang kagak enak kiri. Sekali-kali kasihlah yang enak-enak makanya. Jadi kalau naruh hiasan makanya di kiri, jam ya di kiri, cincin ya di kiri, supaya apa ya, sama sebagai tanda juga, nggak cuma kita memuliakan sebelah yang kanan doang, tapi yang kiri kita lupa buat cebok gitu. Jangan ya, ini namanya adil. Kita kudu adil sama jasad kita juga, kita kudu adil. Kita butuh makan, butuh, itu jasad. Lahir kita butuh makan juga nggak? Butuh. Ini ngaji. Artinya kita menuhin hak dua-duanya. Lahiriah kita penuhin, ya, jasadnya kita penuhin, lahiriah juga kita penuhin. Nah, kebanyakan orang lupa, cuma jasadiah aja. Mau makan mah penting lah. Mencari kondangan pun lagi zaman sekarang mah ya, lagi masih nganten ya. Iya, madang nggak penting gitu. Kapan lagi makan daging gitu. Dia jatan doang setahun sekali gitu. Kalau lagi Idul Adha doang gitu. Nyate ya. Alhamdulillah ini nyamatin lah gitu ya. Lupa dia jasa dia doang, makan dong dipentingin, tapi lahiriahnya kagak makan, nggak diisi-isi. Baterai aja kudu dicas ya. Kalau nggak dicas lobet. Yang lobet apanya kalau lahiriah lobet? Iman. Perkara iman lobet, turun mulu daripada naiknya banyakan turun. Repot urusan ya. Ada Bang Husni tadi di awal-awal kita ngobrol, kalau dunia kagak ada habisnya saja. Ya emang, apalagi perkaranya iman kagak ada udah, ngecasnya kagak lagi. Justru emang datang kita kemari pengen ngecas supaya iman kita paling kagak stabil lah ya. Stabil 5% ya. Iya, pertahanan ya. Istiqomah itu berat. Yang ente istirahat. Ajib juga itu. Pedoman juga itu. Doain itu kelas kita makanya nih yang begini nih. Ya. Jangan dikubur dulu kalau masih hidup mah. Yang masih hidup. Informasi terus. Jadi kalau kita naruh tangan kanan di atas tangan kiri sebagai hal memuliakan tangan kanan dari tangan yang kiri. Bi antakuna mahmulatan dengan menjadikannya mahmulatan dipikulkan wa yunshiral mubahat wal wusta min al yumna ala tul sa'idi wa yakbidu bil ibham wal hinsir wal binsir ala ku'in yusra. Jadi kita genggam, kita punya tangan kiri. Nah, tangan yang jari kelingkingnya ini sama jempol kalau bisa nyatu. Jadi kalau kagak nyampe berarti emang kegedean tangannya. Sama tapaknya. Kegedean tangannya. Maksudnya gini. Kenapa kita harus kelingking dan jempol ini begini? Supaya nanti ketika kita taruh begini, kalau ditarik betot kemana aja ini kagak copot. Ya, kagak copot. Kalau istilah bahasa kajian silat itu ilmu silat. Kuda-kuda nggak perlu. Jadi kok kita tuh benar-benar kita jaga ini. Supaya jangan sampai ntar ada yang jahil istilahnya. Ada yang ditarik gitu,
Kan kalau begini kuat ini. Sebagaimana diri kita juga kuda-kuda buat kita. Makanya orang terlalu renggang dijorokin jombrang apa kagak? Iya. Orang kan terlalu renggang diri itu. Kuda-kuda kagak kuat. Terlalu rapet sama. Makanya sedingkal lah kalian. Jangan terlalu lebar. Sampai segitu diperhatiin. Ya. Jadi megangnya begitu. Ya, lunjuknya di sini. Lunjuk, pisahin. Jadi jangan begini, tapi dia pisahin. Oh bisa. Sendiri ya. Jadi ya. Ini Bisa. jari tunjuk, jari tengah. Sedangkan yang jari manis dan kelingking. Oh, iya. Jadi ternyata ada ininya juga ya. Ada hikmah, ada ini. Ada ajarannya juga. Ajaran. Selama ini kita ngaco aja tuh ada kemana-mana. Ada begini. Begini orang. Iya emang ada emang. Dia gini ya. Dah, ini pergelangan tangan. Ini jari tunjuk sama jari manis. Ya benar begitu kan. Begitu doang ya. Anda gimana? Banyak kan. Bisa nyari buat cewek Kemudian qauluhu tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dikatakan di bawah dada di atas pusar, ay ma'ilan ila jihati yasarihi, dan agak dicondongkan lebih kepada arah yang ke kiri, di anal qalba fiha, karena hati ada di situ. Jadi kita naroknya Jangan bukan di tengah, tapi agak di kiri sedikit. tulang Tiga. Karena dibilang apa tadi? Hati di situ. Hati ya di bawah hati. memang bukan cuma lahiriah jasadi semua. Ya, sampai hati kita tuh dalam sholat harus kita jaga. Lagi sholat nih, jangan ingat sama orang, jangan ingat sama apa ngomongin orang. Lagi sholat ingat sama jeleknya orang, aibnya orang. hati dijaga. Hati jaga sholat dulu. Hati ikut sholat, hadirkan dalam sholat. Makanya kemarin dalam niat itu ya istihdar itu menghadirkan. Ya. Jadi paling kata Imam Ghazali itu, kita paling minimal khusyuk sholat kita ketika takbiratul ihram. Minimal banget itu harus ada di situ khusyuk. Ya. Imam Ghazali bilang. Karena memang mungkin kadar kita levelnya segitu kali. Iya. Lebih dari takbir udah kosong itu. Masing-masing alam dah cuman. Betul. Udah amin dulu ya. Keder jadi kalau tuh tadi pas belum si rotolnya belum ketemu ini. Lewat satu aja. Iya. Karena udah berapa Jadi Rokaat karena sudah keder. Jadi Kalau rokaat aja sampai lupa ya. Iya emang benar. Berarti udah saking kebanyakan pikiran dunia ke bawah semua. Beban dia. Iya. Beban itu yang 4 rakaat yang keder. Makanya di ketiga apa 4 ya? Imam Ghazali itu bikin apa? Patokan paling kagak takbiratul ihram khusyuk. Supaya patokan kita itu ya sebagai kita menjalanin rukun sholat juga, imam niat dan takbir di situ. Paling enggak sholat di situ. Itu juga bisa menaik jadi situ baik. Allah. Selebihnya mah kata Ustaz, yang penting mah khusyuk di situ. Selebihnya kagak khusyuk. Khusyuk ya. Ya, jadi lebih kiri sedikit. Idza faru min at-takbir ya. Apa tadi? Sini. Idza faru min at-takbir wa yursiluha irsalan khafifan rafiqan ya. Nanti ngelepas setelah takbir itu menurunkan tangannya itu secara khafifan, turun berlahan, rafiqan lembut. Jadi jangan buru-buru. Kan itu barengin niat juga, makanya Allahu Pelan-pelan. Iya. Ada dong Allahu Akbar.
Itu pertama di mana niatnya? Iya, Letak bacanya niat itu. hatinya. Ya karena memang ada mazhab yang lain mengajarkan itu mungkin. Ilmunya lain. Beda mazhab. Ya. Jadi kita jangan jahil lah, jangan usil. Ya emang orang sesuai beramal itu sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Yang penting kemarin kunciannya jangan tibang asal ngikut ya. Orang sholat begitu tibang ngikut, ilmunya kita kagak tahu. Gitu baik. Lain sama ilmu boleh ngaji. Ya. Kalau ilmu boleh ngaji, ada yang tanggung jawab. Siapa? Yang ngajarin nih. Yang ngajarin juga ada yang tanggung jawabin lagi. Yang ngajarin lagi. Mbogono. Ya. Kalau boleh ngelihat yang tanggung jawab siapa itu? Kalau ilmu boleh ngelihat? Ya, yang jawab Google. Ya boleh YouTube, boleh Google, boleh ngeliat orang lagi ibadah, kita liatin, oh begitu dia, kita ikutin. Itu orang kita minta tanggung jawab, enak baik. Pernah ngajarin juga kagak gitu. Paham ya? Jadi penting banget begitu dari ilmu. Jadi kita turunin tangan kita perlahan, lembut gerakannya, seolah-olah emang kita lagi menyesuaikan antara takbir kita dengan niat hati. Wa yastanifu wad'al yumna 'ala shimal ba'da al-irsal. Dan memulai si musolli, orang yang sholat, dengan meletakkan yang kanan di atas yang kiri setelah dilepaskan. Ya. Kalau misalkan ada yang sampai perlahan, bukan cuma perlahan lagi, sampai muter, sampai gini, balik lagi, nggak apa-apa. Ternyata itu juga ada ajarannya, ada ilmunya. Kita nggak belajar ini mah, yang begini-begini nggak belajar nih. Ya, jadi jangan dipakai, jadi ikutan. Ya. Warudduhuma minar raf'i ila tahti sadri aula, dan mengikuti daripada mengangkat kedua tangan diletakkan di bawah dada itu lebih utama daripada melepaskan secara keseluruhan. Ada orang sholat nggak ditaruh di bawah dada, di atas pusar, tapi langsung dilepas aja. Nah, gini. Allahu Akbar. Kalau di sono di Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah banyak. Pasti kita ngeliat yang aneh-aneh. Ya, emang kita nggak belajar itu, tapi ternyata ada ajarannya. Ya. Di dalam kajian begitu ada yang cuma dilepaskan saja. Ya. Cuma di sini ada keterangannya lagi. Qauluhu min irsalihima, dikatakan dilepaskan itu. Tegasnya lima fi dzalika min ziyadatil harakah. Ya, karena mereka ada yang berpendapat, ini kan ikhtilafnya. Kalau begini ikhtilaf. Ya, berbeda pendapat. Ya. Yang demikian itu menambah gerakan. Kita tahu kalau dalam sholat itu nggak boleh lebih dari gerakan di luar dari gerakan rukun sholat sebanyak tiga kali, sebab batal sah sholat kita. Jadi seolah-olah kita nambahin gerakan, lepas. Jadi kalau bisa mah jangan. Qala fi syarhi Rawd, dikatakan juga dalam syarah kitab Rawd, bal sarraha al-Baghawi bi karahatil irsal, dan juga dalam syarah Imam al-Baghawi tentang hukum kemakruhan melepaskan tangan. Jadi hukumnya makruh. Lakinnahu, akan tetapi mahmulun ala man lam ya'malil abath. Kalau itu tidak menjadi seolah-olah bercanda, mainan dalam sholat, ya, nggak dianggap seolah-olah itu kita bercanda dalam sholat. Mama pengen aneh dari yang lain, pengen dikata sama orang, ya kan udah pasti. Kalau kita sholat bareng sama orang nih, aneh dikit aja nih, nggak sesuai sama yang biasa-biasa kita lihat, kira-kira jadi omongan apa kagak gitu? Nah, seolah-olah ini dibicarain sama dia, dia main sama dia, kayaknya
yang lain dari yang lain. Iya. Viral langsung. Pengen viral. Dilepas kayak gitu. Orang lihatnya aneh. Ini yang mana lagi ajaran ini? Gitu. Tapi walaupun demikian ada. Kalau dia nggak main-main, nggak bercanda, karena memang dia tahu ilmunya, dia lepas begitu, nggak apa-apa. Ya. Emang kalau buat di kita mah jangan lah. Ya. Belum ada yang ngajarin gitu. Walaupun di kitab ini memang ada, di kita ini belajar nih, ternyata ada yang dilepasin. Kita pakai nggak apa-apa, kita tahu ilmunya. Cuman kalau di lingkungan kita, jamaah kita, ya udah sekedar ilmu aja dah, ya. Pada prakteknya yang biasa aja. Ya, apalagi kalau begini-begini. Gerakannya udah di luar sholat, gerakan berkali-kali udah. Lebih dari 3 kali. Kalau ada yang mau ditanya-tanyain aja ya. Sambil kita bahas, ternyata ditemuin di apa? Di jamaah kita atau di masjid kita begini, atau kita sendiri ngamalin sesuai apa belum? Langsung aja. Jadi saya sambil bahas sampai fa in arsalahuma wa lam ya'bad fala ba'sa. Nah itu makanya kalau kita melepaskannya nggak lagi main-main, nggak lagi bercanda, nggak buat bercandaan tuh sholat, kita lepasin karena memang kita tahu ilmunya, ya udah sah apa? Karena memang kita tahu ilmunya. Tahta sadrihi wa fawqa suratihi, di bawah dada, di atas pusar, ay ma'ilan ila jihati yasarihi, dengan lebih condongin kepada tempat di sebelah kiri, li annal qalba fiha, karena tempatnya hati di situ sebelah kiri. Wal hikmatu, dan adapun hikmah fi wad'ihi meletakkannya di situ, ayakuna ala asyrafil a'dha'i, ya, memuliakan dengan menjadikan atas saling memuliakan anggota, wa huwal qalbu, anggota dari seluruh anggota tubuh kita yang paling mulia apa? Hati. Ya. Jadi pertama kita muliain apa tadi? Tangan kan? Kanan. Pas kita taruh, kita ada lagi yang lebih mulia lagi dari jasad kita, apa? Hati. Soal kita isyraf, apa namanya? Asyraf, artinya kita muliain. Kita punya hati, kita jaga. Kenapa kita istilahnya muliain, itu kita punya jasad, kita anggota yang paling mulia, yaitu hati, lihifzil iman fihi, untuk menjaga iman di dalam hati. Makanya orang yang sholat menghadirkan hatinya di dalam sholat, imannya insya Allah nambah. Ya, yakin sama Allah. Sebenar-benarnya makin dekat insya Allah kita sama Allah. Ya orang hatinya ikut sholat. Ya kan coba kita rasain kalau lagi sholat hati kagak ngikut. Hati kemana-mana, dunia pikirannya masih. Gitu. Tapi kalau orang sholat hatinya pengikut sholat, ya. Makanya dikatakan kita kalau yang rukun-rukun kita amalin, kalau rukun-rukun kita amalin, kita baca Al-Fatihah dengan hati kita dapat khusyuk, insya Allah. Khusyuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Line in. 10 menit lagi. Cek. Bobet. Tetap nyalain nggak? Kenceng ya, tapi kenceng tapi ya tapi lain ya nanti ya ini. Lain. Panduan suara mah. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Itu Sama situ juga. Berarti nah itu di apa juga korbannya lagi deh. Oh, ini tambah kelas. biasa aja dong. Walas. Wal qasdu min dzalika taskinul yadaini fa in arsalahuma wa lam ya'bas fala ba'sa. Yang tadi ini bahasannya dimaksud tujuannya
eh, dengan apa namanya, melepaskan tangan dari, kalau enggak niatnya bercanda main-main, lepas nggak apa-apa. Thumma yabtadi'u bidu'a'i istiftah. Kemudian kita mulai setelah kita letakkan tangan tadi, kita sebelah kiri. Kemudian kita mulai dengan membaca doa iftitah. Itu nggak perlu lagi kita baca ta'awuz, baca bismillah, langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Nggak pakai bismillah, ya. Kalau pakai nggak apa-apa. Kalau di suratul Fatihah doa iftitah selesai, malah kita disunahkan ta'awuz di hati, kemudian dilafazkan bismillah. Jadi bacaan doa iftitah ini mungkin kita bahas kajian malam Selasa berikutnya, ya. Karena ini doa iftitah ini sambil kita nanti kita coba-coba terjemahkan artinya, ya. Sebab ya, andai pun insya Allah yang belum hafal jadi hafal, yang sudah hafal tahu apa yang diucapin, ya. Allahu Akbar kabira, Allah Akbar, Allah Maha Besar dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi katsira, dan segala pujian bagi Allah yang banyak. Ntar kita coba kita urut arti-artinya. Bisa kita rasakan nanti kalau kita sholat dan kita paham apa yang kita ucap, jadi kita fokusnya sama sholat. Iya, pasti fokusnya sama sholat. Nggak ada lagi celah-celah iblis, setan masuk, ya, supaya kita ke bawah dunia kita. Saja, ya. Jadi kita belajar hari ini apa tadi? Melanjutkan. Setelah takbir kita meletakkan tangan kita, kedua tangan kita, ya. Tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar, kemudian agak ke kiri sedikit sebab di situ tempatnya hati. Ya, segitu aja ilmunya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita, ya. Ya, nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan sambil ngopi, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حمدا رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. إنك على كل شيء قدير يا غفور يا تواب. اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اقض حاجتنا kabulkan hajat kami ya Allah. Mahassil maqasidana ya Allah, hasilkan tujuan niat-niat kami ya Allah, cita-cita harapan kami, pribadi kami, anak istri kami, keluarga kami ya Allah.
Jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh dan salih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf salah kata, salah sikap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك